klik share, tombol repost, klik repost. Karena kita nggak pernah tahu video namanya di udara tuh melayangnya kemana, kita nggak pernah tahu. Ada yang melayangnya sampai ke pintu Papua, bahkan ada yang ujung Aceh, bahkan ada yang bisa sampai live streamingnya melayang sampai ke negeri yang di luar sana. Kemarin ada orang kerja di Jerman. Perbedaan waktu kita sama Jerman, jadi kalau kita di sini subuh, di Jerman tuh ya jam 10 malam, jam 11 malam gitu. Kata beliau terus safar umroh bareng, beliau bilang, saya kalau dengerin subuh syuruknya Ustadz, di Jerman tuh posisi lagi jelang-jelang mau tidur. Jadi pas nih, sambil pengantar tidur, walaupun di Indonesia subuh, pulang kerja, pengantar tidur, dengar kajian subuh di Indonesia, tapi di Jerman itu jelang-jelang tidur. Kadang kita nggak pernah tahu, hadirin kan, klik tombol share itu sampai mana video melayang-melayang kan kita nggak tahu, hadirin. Tugas kita, kata Nabi, mandalla alal khair, share aja kebaikan, kafailih, nanti kita panen pahalanya. Begitu tuan puan, silakan di share yang di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Terima kasih juga sudah berkenan hadir, kita ngaji bareng-bareng. Rabbana zalamna anfusana doa terbaik yang bisa kita baca, bisa dijadikan wirid, bisa dijadikan andalan. Doa mengakui bahwa diri ini banyak dosa. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, zalamna anfusana, kami banyak dosa. Ayat ini pembukanya aja udah bagus, berupa doa terbaik. Jadi doa itu ada range, ada grade-grade-nya ya hadirin. Doa itu grade-nya ada doa dari Quran satu, yang kedua doa dari hadis, yang ketiga doa berdasar qaul sahabah, yang keempat asalnya Quran. Jadi setiap doa yang openingnya Rabbana 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 itu doa terbaik. Setiap doa openingnya Rabbana Rabbana zalamna anfusana Rabbana hablana min azwajina Rabbana atina min ladunka rahmah Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana Rabbana Rabbana, itu grade doa terbaik. Makanya kalau bisa doa awalannya Rabbana, doa awalnya Rabbana 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 Rabbana. Jadi grade doa terbaik satu Quran. Biasanya kalau nggak awalannya Rabbana, awalannya itu Rabbi, Rabbi habli minas salihin, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin, Rabbi zidna ilma, atau Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Jadi doa itu ada grade-nya. Mau doa terbaik, doa yang awalannya dari Quran, ini doa terbaik. Doa yang kedua, doa dari hadis. Kalau Quran tadi Rabbi 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 Rabbana 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 Rabbana, yang kedua doa dari hadis. Hadis itu biasanya awalnya apa? Allahumma Allahumma Allahumma. Itu biasanya doa dari hadis itu gitu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Allahumma ya Allah, Allahumma innaka antallah al-hadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi grade nomor 2 doa dari mana? Hadis. Sebelum kita bicara nih doa bahasa Indonesia ya hadirin ya. Doa mah
bisa pakai bahasa apa aja, bahkan bahasa India aja bisa. Jadi calo ya Allah, calo ya Allah. Yang ketiga, doa dari ulama atau para sahabat atau para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kayak doanya Imam Hasan Basri, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Itu doa dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama. Yang keempat, baru doa pakai apa yang kita punya. Ya Allah, saya nggak bisa doa bahasa Arab, nggak bisa. Saya bahasa Arab, Al-Quran, qadarullah terbatas. Hadis belum begitu banyak hafal. Doa dari ulama belum begitu banyak punya. Apa yang bisa dilakukan? Maka berdoalah sesuai apa yang kita mau doakan. Ya Allah, hamba mohon A, hamba mohon B, hamba mohon C. Nah, ini bicara grade doa. Grade A Quran, grade B hadis, grade C kaul sahabah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama. Grade D baru doa kita sendiri. Jadi kalau kita bisa berdoa pakai Quran, pakai. Saya punya doa favorit. Doa favorit saya antara lain La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Doa favorit yang kedua, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Doa kita semua Al-Baqarah 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini doa grade terbaik. Jadi doa dalam Al-Quran itu seakan diformulasikan supaya kita memahami lalu mengaplikasikan di setiap episode permasalahan. Lagi punya masalah apa? Keturunan. Berarti doanya Rabbi habli minas salihin. Lagi masalah apa? Rizki. Alhamdulillah. Yahdikum waslibalakum. Lagi masalah apa? Rezeki. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Lagi masalah apa? Sempitnya dada gara-gara orang bully. Rabbi syurahli sadri. Lagi mau apa? Mau kaya raya? Ada doanya. Rabbi ja'alli. Doanya Nabi Sulaiman yang ya Allah kayakan aku, la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, Rabbi ja'alli, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, habli mulkan, titipi kepada saya kekayaan, kekuasaan, power la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang belum pernah siapapun punya kayak gitu. Wah, ini doanya Nabi Sulaiman nih ngeri sekali hadirin. Top. Dan sesudahnya punya apa yang aku pinta. Jadi pertanyaan, kita boleh nggak minta kepada Allah supaya kaya? Boleh. Minta sama Allah yang maha kaya hadirin. Gitu. Lanjut. Rabbana zalamna Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, sungguh kami telah zalim sama diri kami sendiri. Lihat hadirin, ini kerennya doanya para nabi. Ya Allah, kami zalim sama diri kami sendiri. Akui kalau kita ini zalim. Kalau di hadapan manusia kan mungkin kita ya bisa A, B, C, X, Y, Z hadirin. Tapi kalau di hadapan Allah, ya Allah, udah gak ada yang bisa ditutupi hadirin. Saya zalim sama diri saya sendiri. Saya pernah keliru, saya pernah riba, saya pernah durhaka orang tua, saya pernah ada transaksi yang di markup, saya pernah mungkin berbuat A, B, C, X, Y, Z, kezaliman. Septem, apa tuh? The power of ridha
lalu bertaubat segera. Ya Allah, saya pernah salah nih, maka saya ridho ini sebagai hukuman buat saya, tapi saya mau taubat. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, hamba zalim sama diri hamba sendiri. Ini tuh bukan sembarang doa, tapi doa yang menghantar kita mau diberi sama Allah apa nih. Kalau mau diberi sama Allah banyak kebaikan, keberkahan, akui kita pernah berbuat lalai. Ya Allah, banyak dosanya nih ya Allah, A, B, C, sebut semuanya. Rabbana zalamna anfusana. Dan kunci hadirin, orang tuh akan diberi kebahagiaan kalau dia ngaku salah. Coba hadirin punya karyawan ya, ini karyawan dableknya bukan main, tapi dia ngaku salah. Maaf Pak, saya ngaku salah. Maaf Mas Haji Tian, saya salah Mas Haji. Orang ngaku salah, atasan respect hadirin. Baik Mas, besok jangan diulangi, selesai. Atau paling di SP1, salah lagi SP2, salah lagi cukupkan. Orang kalau salah hadirin, ngaku salah, untung dia, beruntung dia. Tapi kalau salah, ngeyel, udah salah, ngeyel, diapain kira-kira enak hadirin? Enggak kok, kamu ngambil uang kan di kasir kan? Enggak, CCTV loh, udah jelas nyorot dia. Emang dikiranya kita nggak mantau CCTV apa? Kamu ngambil kan uang di kasir? Enggak, kata siapa Pak? Bapak jangan duduk-duduk aja Pak. Ini loh CCTV-nya. Hadirin, orang kalau udah salah, ngeyel, pantas memang untuk segera dicukupkan. Bahkan kalau bisa detik itu, hari itu nggak usah ada lagi depan mata kita, nggak usah terlibat lagi dalam semua lini bisnis kita, cukupkan. Tapi kalau orang ngaku salah, Pak mohon maaf, iya saya salah, lalu baik saya memaafkan, tapi jenengan udah nggak di sini lagi, itu juga nggak apa-apa. Apalagi untuk kesalahan-kesalahan yang sebaiknya tidak bisa dipertahankan, seperti curang tadi ya, mencuri. Karena biasanya berdasar mungkin ada 1-2 pengalaman itu, kalau dimaafkan diizinkan tetap mengulangi lagi, pasti itu biasanya. Orang dengan kebiasaan mencuri uangnya orang lain, hartanya orang lain, kalaupun dia dipertahankan, setelah ketahuan biasanya ngulangin lagi, karena itu penyakit. Jadi kalau ada siapapun karyawan Anda hadirin, atau siapapun tuan puan punya karyawan, punya orang-orang yang membersamai dalam perusahaan berbuat curang dalam hal mencuri, cukupkan. Nanti gimana, matiin rezeki orang dong? Dia matiin rezekinya sendiri, bukan kita hadirin. Orang mencuri itu mematikan rezekinya sendiri, bukan kita matiin rezeki. Wah, ntar kalau saya pecat, dia kerja apa, dia gimana nanti. Hadirin, bukan tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab kita untuk selalu membela kesalahan orang lain. Di note, di caps lock teman-teman, tulis kolom komentar gede-gede di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Bukan tanggung jawab kita atas kekeliruan yang sengaja orang lain lakukan dan sudah kita maafkan. Ini konteksnya perusahaan loh ya, konteksnya perusahaan nih. Ntar dia kerja di mana gini, nggak enakan lah, kan kemarin kita bahas, orang nggak enakan akan dipertemukan sama orang apa? Yang tidak tahu diri. Ini konteksnya dalam perusahaan ya hadirin ya, bukan loh, kata Ustadz kemarin kan dia berbuat dosa bukan tanggung jawab. Wah, kalau di masyarakat beda lagi ya hadirin ya, ditempatkan pada tempatnya. Kalau di masyarakat ada berbuat keliru ya kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Tapi kalau perusahaan membiarkan SDM yang kurang baik ada di situ, wah buat chaos perusahaan hadirin. Lanjut. Jadi poin pertama, terima, acceptance. Ya Allah, saya zalim.
Kita ini kan banyak dosanya, diriin saya banyak dosanya, kita semua kan pendosa. Kita semua pendosa, siapa yang nggak pendosa? Semua kita punya salah, semua kita punya keliru. Siapa yang nggak pernah keliru? Siapa di antara kita yang aman-aman aja dari perbuatan yang tidak pas? Pasti kita pernah berbuat yang keliru, yang tidak pas. Makanya kita bilang dulu di awal, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, sungguh kami ini telah menzalimi diri kami sendiri. Nah, jadi kita ngaku dulu salah. Orang tuh hadirin, kalau ngaku salah, ini udah harta paling mahal yang dia punya. Ngaku salah. Istri kalau sampai bisa minta maaf sama suaminya, maaf pah, mama salah, wah mantap ini. Soalnya biasanya kan rumusnya nomor 1, perempuan tidak pernah salah. Nomor 2, kalau perempuan salah kembali ke poin yang pertama, tidak berlaku. Kalau orang udah ngaji dengar ayat ini, perempuan kalau salah berani minta maaf. Makanya momentum Idul Fitri kemarin tuh sebenarnya momentum yang ditunggu-tunggu sama bapak-bapak. Momentum istrinya minta maaf. Oh ya, apa? Oh ya, apa? Coba diulang yang kenceng. Maaf ya sayang. Coba yang jelas. Apa sih? Maaf ya sayang. Wah, gengsinya bukan main tuh perempuan. Nggak boleh hadirin minta maaf sama anak. Kita tuh kan sebagai orang tua kan sering salah ya. Makanya pengobat kita sebagai orang tua kepada anak, namanya kan kita orang tua baru, sering salah. Makanya obatnya itu cucu. Kehadiran cucu itu kayak flashback. Ya Allah, ini kayak kamu dulu lele. Kehadiran cucu itu kayak flashback. Karena kita sebagai orang tua banyak salah sama anak nih. Dulu kita mungkin agak sedikit disiplin sama anak, agak sedikit mungkin nadanya tinggi ataupun yang lain. Ya ala kulihal, namanya juga sebagai orang tua baru. Makanya begitu alhamdulillah dikasih rezeki cucu itu pengobat. Nanti cucunya makin umur 2 tahun 3 tahun pasti terlontar, kayak kamu kecil dulu, kayak kamu kecil dulu, sebagai pengobat nih. Nah, kita yang mungkin pernah jadi orang tua kurang pas membersamai anak, jangan lupa minta maaf juga. Yang gengsi bukan cuma perempuan, orang tua gengsi minta maaf sama anaknya. Akui aja, jadi mohon maaf ya nak, abah salah. Mohon maaf ya nak, bunda salah, ayah keliru. Mohon maaf ya, gentle. Rabbana zalamna anfusana. Belajar gentle, bilang maaf. Ya Allah, saya zalim banget, maaf ya Allah, gitu. Yang kedua, wa illam taghfir lana wa tarhamna, ya Allah, wa illam taghfir lana, kalau bukan engkau yang mengampuni, kalau bukan engkau yang menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, kami pasti rugi sekali ya Allah. Jadi ayat ini juga bilang, ya Allah, kami butuh ampunanmu, kami butuh kasih sayangmu. Kalau bukan kepada engkau kami meminta, kepada siapa lagi ya Allah, gitu. Kalau bukan kepada engkau kami berdoa, kepada siapa lagi ya Rabb, gitu hadirin. Ya kan? Jadi doa ini komponennya 1, akui kesalahan. Komponen paling pertama, Rabbana zalamna anfusana. Komponen yang kedua, mohon ampun. Wa illam taghfir lana, ampuni kami ya Allah atas keliru kami, kesalahan kami. Dulu pernah berbuat dari dosa yang 10 besar dosa yang menenggelamkan, syirik, membunuh, sihir, perdukunan, zina, riba, durhaka orang tua, ngalin sholat, makan harta anak yatim, lari dari medan jihad, dan satu lagi. Jadi kalau kita punya komponen doa Rabbana zalamna anfusana, ngaku salah dulu, Allah tuh udah langsung, ya hambaku sini. Lagi Allah kan jelas berbeda
kasih sayangnya sama manusia. Manusia kan kasih sayangnya terbatas kan. Sekali dua kali saya maafin, tapi kalau 3 kali mohon maaf. Itu manusia. Sekali dimaafin, 2 kali dimaafin, ketiga kali enggak. Allah mah beda. Kita salah berkali-kali tetap aja Allah, ya hambaku ada apa, kamu mau tobat lagi, ya sini aku terima tobatnya. Ya hambaku ada apa, kamu tobat lagi, sini aku terima tobatnya. Ya hambaku ada apa, kamu tobat lagi, sini aku terima tobatnya. Ya hambaku ada apa, kamu tobat lagi, sini aku terima. Berkali-kali kita jatuh, berkali-kali juga kita diterima tobatnya. Jadi jangan bilang kita mah banyak dosa. Enggak, ya banyak dosa, tapi kan ampunan Allah lebih luas. Jangan bilang kita nggak dimaafin. Enggak, kita tuh dimaafin. Kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Semua umatku termaafkan kecuali yang terang-terangan berbuat dosa. Juga hadis Nabi yang lain, semua yadkhulunal jannah, semua umatnya Rasul masuk surga, illa man aba, kecuali yang nggak mau. Loh, emang ada yang nggak mau masuk surga? Aneh bener orang kayak gitu ya Rasulullah. Tanya sahabat, Rasulullah, emang ada ya orang nggak mau masuk surga? Loh, kata Nabi, ada. Siapa ya Rasul orang yang nggak mau masuk surga itu? Orang yang ikut saya, dia masuk surga. Orang yang nggak mau meneladani saya, faqad aba, berarti dia adalah orang yang nggak mau masuk surga. Gitu hadirin. Jadi yang pertama, ayo kesalahan kita yang banyak diakui. Setelah itu kita beristighfar. Wa illam taghfir lana, istighfar banyak-banyak. Astagfirullah wa atubu ilaihi banyak-banyak. Astagfirullah wa atubu ilaihi 100 minimal. Tapi kalau bisa minimal 300. Watarhamna. Terus yang ketiga, ini kunci juga. Watarhamna, cara berdoanya tuh irhamna ya Rahman. Coba diulang, 1, 2, 3. Irhamna ya Rahman. Kan kalimatnya wa illam taghfir lana watarhamna, dan kalau bukan engkau yang mengasihani kami. Jadi cara berdoanya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya 99 nama, namanya Asmaul Husna, fad'uhu biha, berdoa pakai Asmaul Husna itu. Jadi kita disuruh berdoa pakai Asmaul Husna. Cara berdoa watarhamna gimana? Ya Allah, kasihanilah kami. Cara berdoanya, sebut nama Allah yang Maha Rahman, lalu ada kalimat irhamna. Irhamna itu artinya kasihanilah kami ya Allah. Irhamna ya Rahman. Berdoa gitu. Kalau mau dibukakan apa nih? Pintu rezeki, kerjaan. Ini teman-teman yang mungkin lagi belum kerja, dipotong video ini ya, lalu di screen video, dipotong, disebarin. Doanya untuk siapapun yang mau kerja, lagi sekian lama nunggu kerja belum dapat kerja. Ini doanya. Doanya adalah ya Fatah iftah lana, wahai Allah yang maha membuka, bukakan banyak kebaikan untuk kami, termasuk membukakan pekerjaan bagi yang belum kerja. Ya Fatah iftah lana, ya Rahman irhamna, gitu aja deh. Ya Razzaq urzuqna, ya Allah yang maha pemberi rezeki, urzukna, kasih rezeki yang banyak kepada kami. Gitu hadirin. Jadi doanya irhamna ya Rahman, irhamna ya Rahman, atau ya Rahman irhamna, ya Rahman irhamna. Kita ini kalau nggak dapat ampunan Allah, nggak dapat kasih sayang Allah, lanakunanna minal khasirin. Kita ya jelas pasti rugi, bangkrut. Kok ada di antara kita nggak dapat ampunan Allah, nggak dapat kasih sayangnya Allah, ya bangkrut hadirin. Khasirin tuh rugi sekali.
Makanya ada ayat ya, ayat dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin, jamaknya khasirin. Khusrin itu artinya rugi, rugi sekali, apalagi khasirin, banyak-banyak ruginya. Kalau ada orang terus dia mendapatkan khasirin, kerugian yang amat sangat, ini orang rugi banget. Gimana sih perniagaan rugi? Gak dapat apa-apa. Capek iya, capek hati iya, capek pikiran iya, fisik ya iya, belum lagi rugi, tambah lagi hadirin. Kebayang kan orang udah capek per bulan, ternyata begitu tutup bulan, loh minus ya, rugi. Pusing apa pusing? Pusing banget atau pusing aja? Pasti pusing banget pol itu hadirin. Saya udah capek-capek, saya udah ini, udah itu, udah ini, ujung-ujungnya minus. Mumet hadirin. Kita untuk kerugian di dunia aja udah cukup buat mumet, apalagi besok di akhirat tambah mumet hadirin. Nggak bisa balik lagi. Allah berfirman, nih kamu baca ya. Allah tuh ngajak kita membaca Quran surah Al-Mu'minun. Ini orang-orang pada pengen balik loh di dunia. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Fa in udna fa inna zalimun. Ya Allah, tolong kembalikan kami di dunia ya Allah, kami mau beramal salih. Ya Allah, kembalikan lagi di dunia, kami mau haji. Yang dulu kami pakai beli rumah, yang dulu kami pakai beli mobil, uangnya malah nggak dipakai haji. Maafin kami ya Allah. Ya Allah, kami mau berangkat umroh, yang dulu beli handphone iPhone 17 Pro Max 1 terabyte. Kami tobat ya Allah, kami mau pakai berangkat umroh daripada beli handphone iPhone. Terus orang ini nyesel kan, minta balik di dunia kan. Fa in udana, kalau sampai kami mengulangi lagi kelalaian kami setelah engkau izinkan kami dikasih kesempatan kedua, fa inna zalimun, kami termasuk orang yang zalim ya Allah. Terus Allah jawab apa? Ada kesempatan kedua? Tidak ada. Allah jawab dalam Quran surah Al-Mu'minun, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Kamu tetap tinggal di situ dengan hina di dalam neraka, jangan pernah ajak saya berbicara lagi. Selesai jemaah. Ini orang dulu dia lalai di dunia, mati membawa kelalaiannya. Terus dia, ya Allah minta balik ke dunia, minta balik ya Allah, minta balik. Dia rencananya tuh minta balik ke dunia biar bisa beramal solih. Tapi Allah jawab, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Tetap tinggal dengan hina kamu di neraka. Dah sana aja, hina kamu di neraka. Wala tukallimun, jangan ajak saya, maksudnya Allah, berbicara. Ini kasihan jemaah. Makanya nih kita kan nggak bisa balik ya jemaah ya. Kita mati mah pasti. Adapun caranya itu mah wasilah aja. Sakaratul mautnya mah sama. Ada yang jalur udara pesawat, jalur darat mobil, ada yang jalur laut, mungkin kecelakaan laut, tenggelam, dan yang seterusnya. Itu mah cara doang. Ada yang meninggalnya di rumah sakit, ada yang meninggalnya keselak, ada yang meninggalnya serangan jantung mendadak. Yang penting mah semua kita pulang. Ustaz, tapi saya udah divonis umur saya nggak lama lagi. Dokter, Anda percaya? Vonis dokter tuh katanya umur saya tinggal 6 bulan lagi. Vonis dokter kita percaya. Kenapa Allah vonis kita sejak lama? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Berarti kita semua mati nggak? Sudah divonis mati atau belum? Sudah. Berarti kita semua ini sudah divonis mati. Cuman kadang kita tuh lalai. Makanya khasirin, rugi. Cara terbaik menjalani hidup itu jemaah, nih
di screen video ya teman-teman, lalu diupload, disebarluaskan. Cara terbaik menjalani hidup itu teman-teman, cara terbaik menjalani hidup itu adalah dengan menganggap bahwa hari ini kita mati. Itu cara terbaik. Kun fid dunya ka'annaka ghariban aw 'abirus sabil. Kata Rasulullah itu, kita ini di dunia harus hidup seperti layaknya seorang pengembara yang gak lama berteduh. Hiduplah, anggaplah saya orang asing yang kita emang ya udah, kalaupun kenal sebentar habis itu saya berangkat lagi. Istaghalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Juga kata Nabi di riwayat lain, kamu nih mesti hidup dengan cara seperti pengembara. Lalu kamu istaghalla tahta syajaratin, kamu tuh rehat sejenak di bawah pohon, summa raha, beristirahat sejenak, fatarakaha, terus kamu bangun pergi ninggalin pohon tadi, tempat berteduh. Ya dunia begitu hadirin. Jadi apa cara terbaik menjalani hidup? Cara terbaik, anggap hari ini hari terakhir. Makanya jalani hidup tuh kayak ada vibes, gairahnya gitu. Apa nih legasi yang mau saya tinggalin nih? Oh, kita nggak mau hidup setahun 2 tahun hadirin, kita nggak mau hidup 10 tahun 20 tahun hadirin, kita nggak mau hidup 60 tahun hadirin. Umur hanyalah angka, tapi jariah, nafas panjang untuk bekal berpulang. Umur cuma angka, umur saya, umur beliau, umur ibunda, batasnya tas. Kata Nabi, amaru ummati ma baina sittin. Umur umatku itu ada batasnya ya. Ini Nabi yang ngendikan hadirin, Nabi yang bilang. Kata Nabi, sittin. Umur umatku itu batasnya 60 ya, 60. Ada angkanya. Nabi udah bilang sittin, 60, tas. Berarti kalau sekarang umur kita udah 55, menghitung hari sebenarnya dari vonis Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran 185 yang kullu nafsin dha'iqatul maut. Juga sabda Rasulullah tentang umur umatku batas rata-ratanya 60 kalau nyampe. Kalau nggak nyampe kurang daripada itu. Makanya begitu kita bangun, bismillah, saya mau ninggalin jejak apa ya, jariah apa yang saya mau teruskan ya. Karena kita nggak mau hidup nama di papan telah wafat, Fulan bin Fulan, lahir tahun 70 sekian, wafat 2025 misalkan. Oh berarti umurnya 55 tahun ya, 70 ke 2025, 55 tahun. Itu cuma angka, tapi nanti jariahlah yang menyebabkan panjang, jadi bensin bahan bakar kita berpulang. Sayyidina Abu Bakar tuh pernah bilang gini hadirin. Ini sekelas Sayyidina Abu Bakar hadirin ya, bukan Irfan nih. Sayyidina Abu Bakar tuh bilang gini, aduhai alangkah jauhnya perjalanan ke negeri akhirat, dan betapa sedikitnya bekal yang aku miliki. Ya Allah. Ini yang ngomong siapa? Abu Bakar. Ngerasa bekalnya banyak apa sedikit? Dikit. Sekelas Abu Bakar, sedekah semua hartanya yang miliaran, masih menganggap bekalnya sedikit. Apalagi kita yang sedekahnya belum miliaran hadirin. Waduh. Sayyidina Abu Bakar yang udah jor-joran puluhan miliar, bahkan waktu itu Abu Bakar datang membawa semua puluhan miliar hartanya. Terus ditanya Rasulullah, wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, kamu ini sedekah berapa persen dari hartamu? Kata Abu Bakar, 100% ya Rasulullah, semua saya kasih ini di jalan Allah, karena saya yakin saya sedang berdagang dengan Allah dan Allah pasti ganti. Terus datang Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, wahai Umar, kamu nih bawa hartamu berapa persen, berapa banyak? Kata Umar, saya bawa 50% ya Rasulullah. Jadi saya meninggalkan persis seperti yang saya berikan untuk keluarga saya. Sejak saat itu Umar bilang, pantas saya nggak bisa ngalahin Abu Bakar dalam beramal saleh. Abu Bakar jor-joran bukan main, sedangkan saya masih berhitung. Tapi poinnya tuh di sini hadirin, sekelas Abu Bakar, sejor-joran itu sedekah, tetap merasa bekalnya
kurang, tetap ngerasa bekalnya kurang. Apalagi kayak macam kita gini hadirin, PR-nya banyak, berantakan, istighfar juga nggak sering, terlalaikan sama dunia, hidup di kepalanya tentang dunia mulu, umur udah di atas 40 tapi di kepala nih cuan, waduh. Padahal kan sebenarnya kata Nabi SAW kan batas umur 60, tapi Al-Quran bilang atta balagha arba'ina sanah, hatta balagha asyuddah au arba'ina sanah, sampai ada batas secara spesifik Quran tersebut ayat tentang 40 tahun. Kenapa kok spesifik 40 tahun? Nah, ini rahasianya hadirin ya. Ada ayat dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15. Di Al-Ahqaf spesifik Allah tuh sebutkan di Al-Ahqaf 15 arba'ina sanah, spesifik nih 40 tahun. Kok bisa spesifik gitu Allah nyebutnya? Ini umur krusial. Orang 40 tahun balik ke Allah lebih mudah dibanding orang sudah melampaui 40 tahun belum mau balik ke Allah. Nabi itu jamaah dagang sudah dari umur 12 tahun ekspor impor, bekerja umur 7 tahun jadi penggembala, dapat gaji 7 tahun udah dapat gaji, kelas 1 SD, bayangin hadirin, kira-kira dapat gaji tuh, diajarin sama pamannya Abu Thalib. Jadi emang Nabi itu ya keluarganya tuh pedagang. Kamu derek aku Muhammad, ikut ke Syam, Suriah, Palestina, Jordania, Libanon dan semuanya tuh berdagang. Diajarin kulaan, diajarin negosiasi dari kecil. Jadi umur 12 tahun kelas 6 SD Rasulullah tuh udah ekspor impor. Mekah ke Syam, Mekah ke Yaman, Yaman ke Mekah, itu 12 tahun. Sret sampai 25 tahun miliarder. Maharnya nggak kaleng-kaleng, maharnya 20 unta terbaik. Itu kayak 20 Range Rover atau 20 Land Cruiser atau 20 Lexus dikasih kepada istrinya. Maharnya Rasulullah tuh. Jadi jangan lihat unta 20 unta doang lah. Unta pada zaman itu beda sama unta zaman sekarang. Unta zaman itu ya mobil terbaik 20 unit dikasih Bunda Khadijah. Ada riwayat lain 40 unit, 40 unta rahilah terbaik. Udah gitu umur seret dagang sampai 40 tahun. Tas 40 tahun Nabi meninggalkan dalam tanda petik dunia. Udah dunia ada karyawan-karyawannya beliau, orang-orang kepercayaannya beliau, tapi beliau ya keren memang sistemnya. Didik jamaah, didik sahabat, didik pelanjut, didik penerus tuh emang udah luar biasa juga. Rasulullah tuh didik penerus-penerusnya itu udah hebatnya bukan main. Ada kitab bagus Muhammad Rasulullah sebagai seorang entrepreneurship, ada buku bagus gitu. Di buku itu dibahas sisi entrepreneurnya Rasulullah, sisi Muhammad sebagai seorang tajir tuh artinya pedagang. Nah umur 40, kenapa ini rahasia 40 ya? Nabi udah berubah frekuensi dunia. Jadi ya udah akhirat sih, emang dari dulu track recordnya Nabi kan dari masa mudanya juga dulu udah akhirat kurs untuk apa nih, bangun peradaban di Madinah dan seterusnya. Kita kenapa diwanti-wanti? Ini ayatnya ya hadirin ya, Al-A'raf ayat 15. Hatta idza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanah. Nanti perhatikan 40 tahunnya kalian, sebab di usia 40 tahun kita mesti sudah punya ini. Satu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday. Harus punya banyak rasa syukurnya. Udah 40 tahun jangan banyak ngeluh, banyak syukur. Gak usah bandingkan
udah nggak main lagi banding. Kalau masih muda main, wush ini anak muda sukses. Gen Z tapi udah punya itu anak muda. 40 masih mau, wah dia, wah dia, wah dia. Ya, bukan zamannya hadirin. Anak muda lah, 20 tahun lah, ya. Wah ini motornya Ninja, saya harus ZX. Wah ini motornya ZX, saya harus ZX10. Wah ini motornya Vespa, saya harus Vespa yang mahal lagi. Wah harus ini. Ya itu anak muda lah. Tapi 40 tahun, udah gak lucu lagi hadirin. 40 tahun dah, saya mau pulang dalam keadaan husnul khatimah. Saya mau tutup hidup saya husnul khatimah bukan su'ul khatimah. 40 banyak-banyak auzi'ni an ashkur. Suruh banyak-banyak apa? Bersyukur. Udah, jangan bandingin hidup kita sama hidupnya orang lain. Umur 40 tahun kinerja kita udah gak sebaik waktu kita muda dulu. Umur 40 tahun kekuatan kita udah beda sama kekuatan kita muda dulu. Umur 40 tahun kita udah gak bisa seperti selincah waktu 20 tahun dulu. Udah beda hadirin. Engine udah beda. Muka boleh operasi plastik di Korea. 40 tahun jadi 17 tahun. Bisa gak? Kemajuan teknologi bisa membuat muka ini kencang lagi, tarik semuanya. Tapi onderdil dalam gak bohong. Muka 17 tahun, onderdil 40 tahun. Muka boleh 17 tahun, onderdil 60 tahun. Gak bohong nih, onderdil dalam nih, gak bohong hadirin. Yang pertama suruh banyak syukur. 40 berikutnya, suruh banyak apa? Wa ala walidai. Bakti sama orang tua. Karena umur kita gak tahu siapa duluan. Orang tua boleh duluan atau kita duluan yang meninggal. Tapi bakti sama orang tua. Yang ketiga, terutama ini untuk umur semua umur, tapi terutama kalau udah 40 tahun, kencangkan satu visi misi yang namanya wa an a'mala salihan taradah. Ya Allah, buat saya gampang beramal salih. Tardah yang engkau ridho. Ya Allah, saya harus ketemu orang salih siapa? Saya harus ngaji kemana, saya harus deres Quran bagaimana, saya harus sedekah ke siapa, saya harus A, B, C, X, Y, Z. Itu hadirin. Minta banyak-banyak beramal salih. Ini yang keempat. Fokus 40 tahun harus ini. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaiki zuriyah saya. Artinya perbaiki keturunan saya. Minta diperbaiki anak, cucu, keturunan. Jangan sampai setelah nikah kena penyakit biren, barabi ngajine leren. Jangan orang habis nikah berhenti ngaji. Orang habis nikah tetap ngaji. Karena kita butuh ilmu buat ngarungin rumah tangga hadirin kan. Jangankan yang baru nikah. Kita aja yang udah nikah lama tetap butuh ilmu ngarungin rumah tangga. Gak cukup sehari 2 hari. Kita mau ngaji sampai kita mati. Wa aslih li fi dzurriyyati. Gimana kita memperbaiki kalau kitanya belum bisa punya ilmunya kan? Makanya yang perhatian orang di atas 40 tahun itu aslih li, perbaiki keadaanku, fi dzurriyyati, perbaiki zuriyahku ya Allah. Jadi ngelihatnya udah, ya Allah saya harus lebih baik. Ya Allah saya harus lebih baik. Umur udah segini, waktu gak bisa diulang, saya harus lebih baik. Ya Allah keturunan saya harus lebih baik daripada saya. Hadirin, saingan terhebat kita tuh ayah kita. Hadirin yang sekarang ini, kita nih sekarang ini didikan ayah kita. Ya kan? Berarti ayah kita pol berhasilnya membuat kita sampai ada di titik ini. Nanti anak kita, bisakah kita menghantarnya seperti ayah kita menghantar kita? Ya kan? Kita ini kan hasil ayah kita. Wah berarti bapakku sukses. Didik aku sampai kayak gini gitu kan. Nanti anak kita ini, ya Allah aslih li fi dzurriyyati. Anak kami ya Allah, keturunan kami ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa lebih berhasil dari ayah kita mendidik kita. Kita lebih berhasil dari ayah kita mendidik kita terhadap anak cucu keturunan. Itulah doanya aslih li fi dzurriyyati. Minta agar zuriahnya baik. Tutup dengan apa? Inni tubtu ilaik
wa inni minal muslimin. Terus kalau udah 40, warningnya apa? Inni tubtu ilaik. Banyak-banyak taubat. Gak usah nyeleneh-nyeleneh. Jangan tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Apalagi kalau semua tanda sudah ada. Nabi Daud didatangi malaikat maut. Ya Daud, aku mau jemput engkau agar engkau bertemu dengan Tuhanmu wahai Daud. Maksudnya, aku adalah malaikat pencabut nyawa. Aku hendak mencabut nyawamu wahai Daud. Kata Nabi Daud, kenapa kamu gak kasih tahu? Kan Nabi itu kan dikasih privilege ya, bisa diskusi sama malaikat maut ya. Kata malaikat maut, sudah datang pasukanku. Yuk, aku gak tahu pasukanmu datang, yang mana pasukanmu? Kata malaikat maut, pasukanku rambutmu yang memutih, pasukanku tulangmu yang melemah, pasukanku daya ingatmu yang tulangmu yang merapuh, pasukanku daya ingatmu yang melemah. Itu 3 pasukanku. Kalau itu udah datang berarti sudah dekat. Makanya ini tuh betul ilaik. Ya Allah, saya taubat. Terima taubat saya. Udah. Jadwal 40 ke atas, schedule adalah taubat setiap hari. Wa inni minal muslimin. Saksikan aku ini sudah berserah. Aku menyerahkan semuanya ya Allah. Makanya ketika takbir kan, Allah, kan kayak orang nyerah gini kan. Allahu Akbar, kan begini nyerah. Ya Allah saya nyerah, saya pasrah, saya gak bisa apa-apa. Derek aja ya Allah, udah ikut aturan mainnya Allah. Tuan puan, jadi kesimpulan doa, salah satu doa terbaik, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim, kalau engkau tidak ampuni, engkau tidak beri kami rezeki berupa rahmatmu, kasih sayangmu, kasihanilah kami ya Allah, maka kami termasuk orang-orang yang zalim. Makna menzalimi diri sendiri yaitu dia berbuat aniaya pada dirinya sendiri yang merugikan dirinya sendiri. Maka pentingnya rahmat dan ampunan Allah dan pentingnya kita tidak menyalahkan orang lain. Penting loh untuk kita gak menyalahkan siapapun dalam hal evaluasi. Karena orang yang berhasil ngelihat salahnya ada pada dirinya sendiri, dia tumbuh. Dalam case tadi, ada orang misalkan karyawan mencuri, satu sisi ya emang kita sih terluka kecewa ya sama sikap karyawan yang tidak amanah. Tapi di sisi lain kadang kita harus ngelihat gini aja ini. Ini ayat ini juga ngajarin kita harus berani tidak menyalahkan kecuali diri kita sendiri. Terus kita bilang gini, ya Allah, sampai karyawan saya bisa maling, bisa mencuri, kesalahan ada di saya, sistem saya kurang kuat. Dah. Nanti orang yang berhasil melihat kekurangan ada pada dirinya, Allah bantu dia untuk memperbaiki keadaannya. Saya salah, sistem saya kurang baik, saya perbaiki sistemnya. Saya salah dalam rekrutmen, terlalu membaca secara CV, tapi saya tidak tahu personal in touch-nya untuk training selama 4 atau 5 hari, atau mungkin sebulan 2 bulan, maka saya yang salah dalam posisi rekrutmen karyawannya. Nah, jadi orang ngelihat kesalahannya ada pada dirinya, dia akan tumbuh. Tapi kalau sekedar bisa nyalah-nyalahin orang, nanti kita kurang bisa tumbuh. Mudah-mudahan kita tumbuh jadi hamba yang lebih baik, sehat juga dompetnya, karena mukmin muslim tuh harus dompetnya sehat juga. Kita nih di mata manusia kalau rekening kita nggak sehat tuh nggak menarik. Apalagi laki-laki, teman-teman di record ini disebarkan, laki-laki yang tidak sehat rekeningnya tidak dihargai oleh siapapun.
Laki-laki yang tidak sehat rekeningnya, tapi kalau dia berilmu, dia dimuliakan. Berilmu loh ya. Ini mah udah berilmu. Enggak. Rekeningnya enggak sehat lagi. Waduh. Kalau kata Sayyidina Umar, izzud dunya bil amwal. Mau mulia di dunia, ya caranya memang harus punya harta, amwal, berharta. Wa izzul akhirah, tapi kalau mau mulia di akhirat, bisalihil a'mal, dengan banyak-banyak salih. Laki-laki jangan jadi pemalas, jangan jadi orang yang enggak mau bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab karena dunia kejam sama laki-laki yang rekeningnya tidak sehat. Kejam sekali dunia itu. Tapi kalau rekeningnya kita sehat, kita nyayo berilmu, insya Allah dunia akan melunak. Begitu hadirin. Ya memang begitu cara kerja dunia. Umar udah bilang kok dari dulu. Izzud dunya bil amwal. Kamu nih kalau mau diajeni di dunia ya kamu mesti berharta. Jadi cara kerja dunia Umar udah nasihatin. Dari dulu udah nasihatin Umar. Jadi ayahanda ibunda yang memang alhamdulillah dikasih amanah. Rezekinya banyak berlimpah. Pakai, ambil. Kalau hadir berdagang. Bisa alhamdulillah Allah berikan kemudahan dalam berdagang. Harta itu harus dipegang orang yang solih kata Nabi. Ni'mal malu salih birajuli salih dalam hadis riwayat Muslim. Harta itu mesti dipegang kata Rasulullah ini. Nabi di hadis Muslim bilang ni'mal malu salih birajuli salih. Harta itu yang memang harus dipegang kepada hamba yang salih. Karena kalau dipegang hamba yang soleh jadinya apa? Masjid, pondok. Jadinya apa? Orang-orang terbaik datang membersamai mengajarkan didik putra putri kita. Jadinya apa? Jadinya bisa hal-hal banyak baik gitu loh. Kalau salah megang uang banyak bahaya nggak hadirin? Diskotik, tempat mabuk, tempat mohon maaf prostitusi, memfasilitasi apa judol apa Hah? Dugem, weh. Makanya nggak boleh juga ya kita alah sak mene wae lah. Hadirin kalau emang alhamdulillah diberi kesempatan sama Allah, dikasih amanah, bisa berikhtiar, ikhtiar ayo. Bismillah Allah yang bagi rezeki. Insya Allah mudah-mudahan doa kita mah nih doa yang tadi. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mudah-mudahan hidupnya 4 sehat 5 miliar sehari. Amin. Nggak apa jemaah. Kalau berdoa sama Allah tuh jemaah ya. Belum dikabul Ustaz 5 miliar seharinya. Tenang, udah disimpan sama Allah di surga. Kan gitu kan. Kalau belum kelihatan di dunia, kelihatan di surganya Allah. Bismillah. Sehat. Yang penting kan sakinah mawaddah warahmah. Anak cucu solih solihah. Ruku sujud tuma nina. Bisa sering-sering ke Mekah, Madinah. Bisa wukuf di Padang, Arafah. Dah haji. Mas yang belum nikah. Titip ini ya. Nasihat laki-laki ke laki-laki. Silahkan cita-citakan haji. Jangan tertarik beli rumah. Jangan tertarik dulu beli mobil. Jangan tertarik dulu upgrade handphone. Kalau jenengan belum haji, jangan kebanyakan gaya, jangan kebanyakan pola mas. Yakin. Saya tidak sedang berbohong, saya ngalami percis. 2015 saya menikah, saya bilang sama istri, gak ada ya rumah, gak ada ya beli pekarangan tanah, gak ada ya beli mobil, gak ada ya upgrade handphone. Pakai Xiaomi Redmi Note 4 sampai jebol tuh Xiaomi Redmi Note 4 hadirin. Baru diganti Xiaomi Mi A1. Ngapain dulu? Ayo Mi nabung haji. Kami ngontrak tuh 9 tahun hadirin. 9 tahun ngontrak. Kami berangkat haji 2023, 2024 berangkat haji lagi. Itu yang masih ngontrak posisi. Masih ngontrak. Gak ada ceritanya beli rumah dulu, beli mobil dulu, beli handphone. No, gak ada. Haji, haji, haji. Nanti mas, coba amalin yang menikah, fokusnya haji. Jangan
rumah, pekarangan, mobil, tar dulu. Haji dulu, setelah haji rasakan nikmatnya orang sudah menunaikan rukun Islam kelima-limanya. Syahadat udah, sholat udah, zakat udah, puasa udah, haji. Rasakan, spektakuler hadirin. Pasti dikasih hadiah terbaik sama Allah. Tas. Put Allah first and you will never be last. Kalau kita utamakan Allah, gak akan urusan kita diakhirkan sama Allah tuh, gak akan. Mbak, Mas, haji dulu. Ingat bener-bener haji dulu. Tapi ini pekarangan murah loh dek, 50 juta toh. 50 juta daftar haji reguler. Kami harusnya berangkat 2042 sebab 2018 saya dan istri daftar haji reguler. Nabung mati-matian daftar haji reguler. Harusnya kami berangkat 2042. Tahu setelah daftar haji reguler apa yang terjadi? 50 juta. Merem ya, nggak beli tanah ya? Ya. Nggak beli apapun ya? Ya. 50 juta merem, tas haji reguler. 30 tahun nunggunya. Wonosobo toh? Kurang lebih ya sekitaran atau 20 berapa tahun sekitaran 2042 berangkat. Oke, bismillah. Allah punya cara, Allah punya cara, Allah punya cara. Harusnya berangkat 2042, tapi Allah caranya lain. 2023 berangkat, 2024 haji lagi. Kalau gelar berarti hanya 3 kali. Hahaha. Haji, haji, haji. Tapi maksudnya, ayo mas, gak usah mikir dunia dulu mas. Mikir haji dulu, mikir haji dulu, mikir haji dulu. Jenengan kalau udah sampai mikir rumah dulu, apalagi rumahnya nyicil, hancur pasti hidup. Hancur, cur kalau rumahnya nyicil, riba lagi. Hancur hadirin, jangan. Rumah punya cash, beli. Gak punya, tahan. Semua riba tidak berujung baik-baik saja. Ingat ya hadirin, Allah berfirman, yamhaqullahu riba. Siapapun yang riba akan Allah buat yamhaq. Yamhaq apa artinya? Hancur. Yamhaqullahu riba. Allah hancurkan riba. Wa yurbis sadaqah. Dan Allah tumbuh suburkan sedekah. Jadi kalau mau kaya bukan riba caranya. Mau kaya caranya sedekah. Harus punya satu divisi itu namanya divisi sedekah. Divisi sedekah. Memang spesifiknya apa? Ayo mbak udah sedekah subuh belum sekarang? Tak, harus punya satu divisi sedekah. Bilang sama dia, kamu tiap subuh harus sedekah ya. Pakai uang perusahaan ini sekian. A, B, C, X, Z. Nah, divisi sedekah itu spesial gitu aja deh. Harus punya. Mari mas, bismillah. Ustadz tapi kalau terlanjur ngutang mana dulu? Haji dulu atau lunas hutang dulu? Lunas hutang. Kalau punya hutang duluan, lunas hutang. Alhamdulillah mudah-mudahan kita ditakdir Allah bisa haji bareng, umrah bareng-bareng, ditakdir-takdir terbaik insya Allah. Barakallahu fikum, subhanakallahum bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sehat selalu hadirin, jauhkan riba. Ayo taat, ayo kita pulang sampai negeri akhirat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak tuan puan, sehat selalu, lancar rezekinya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum di ini slide. Udah mati? Punya saya yang ini? Enggak yang ini, yang ini. Yang ini? Oh enggak ada slide, hidup tapi. Oh ya informasi hadirin. Alhamdulillah telah dibuka PAUD TK Muhammad Al-Fatih. SD Muhammad Al-Fatih ini angkatan keempat. Terus S1 Muhammad Al-Fatih. Mahasiswanya diantaranya yang ganteng-ganteng seperti beliau-beliau ini. Insya Allah angkatan ketiga yang S1-nya. Hadirin kalau mau dapat informasinya silakan hubungi 0812 1025. Juga hadirin kalau ada yang mau membersamai pembangunan gedung Pangfal 666 atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Juga untuk mensupport semua program di Masjid Muhammad Al-Fatih, kajian, memfasilitasi semua majelis ilmu ataupun yang lain, bisa langsung ke Bank Muamalat
50900180044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Juga alhamdulillah telah terkumpul 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing dari jamaah TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Hadirin juga yang mau berkurban di Masjid Muhammad Al-Fatih, ahlan wa sahlan. Nanti bisa menghubungi juga ke nomor yang tadi, terpusat di nomor cantik 0812 1025 0812 1025. 3 juta untuk kambing, 3,5 juta. Antara hadirin mau sedekah 1 ekor sapi full, silahkan boleh langsung bawa sapinya ke sini juga nggak apa-apa. Boleh juga kambingnya langsung di drop ke sini juga nggak apa-apa, atau mengamanahkan dalam bentuk harta, silahkan senyamannya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.